berkata, ini alasan kenapa semua ini bisa terjadi. Alasan yang selama ini Lita cari, yang selama ini membuat dia penasaran. Lita sekarang sudah mengetahui semuanya, dan kenyataan ini membuat hatinya sedikit kecewa. Semua ini terjadi ternyata bukan hanya kebetulan, melainkan memang sudah direncanakan. Lebih tepatnya, Haris yang merencanakan semua ini, agar dia dan Lita bisa menikah. Memang kenyataan ini sungguh mengejutkan, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lita tidak bicara apa-apa lagi. Dirinya diam di tempat, seraya menatap ke arah Haris dan Mira, dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya. Entahlah, Lita merasakan kecewa kepada kedua orang yang ditatapnya itu. Kenapa mereka melakukan ini semua tanpa mengetahui apa yang Lita rasakan? Terlebih dengan Haris, dia benar-benar merasakan kecewa. Laki-laki yang selama ini yang selalu ia sayangi dan juga ia kagumi serta hormati bisa melakukan ini semua. Lita tidak peduli apapun alasan dari Haris. Yang jelas dia sangat kecewa. Menurutnya, apa yang dilakukan Haris itu adalah egois. Kenapa Mas Haris tega membohongi aku? Lita masih saja terus bertanya-tanya. Sementara itu Haris juga terlihat diam saja setelah melihat kehadiran Lita yang tiba-tiba membuat dirinya pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tenggorokan Haris rasanya tercekat, apalagi saat melihat air mata Lita yang terus saja mengalir. Dirinya mengetahui kalau sekarang pasti marah dengan dia. Lita juga pasti kecewa dengan segala yang dilakukan oleh Haris ini. Namun, Haris juga punya alasan kenapa dia melakukan ini semua. Haris hanya bisa berharap agar Lita bisa mengerti dengan semuanya. Haris juga berharap setelah tahu semua ini, Lita tidak pernah meninggalkannya. Karena selama ini, itu yang Haris takutkan. Dia takut Lita pergi dan meninggalkan dia. Haris tidak mau jauh dari Lita, tidak mau jauh dari perempuan yang ia cintai. Tak, Haris mencoba memecah keheningan untuk bicara dengan istrinya itu. Dengarkan penjelasan aku dulu, Tak. Haris begitu memohon. Mendengar Haris bicara seperti itu, Lita malah menggeleng. Penjelasan apa lagi, Mas? Bukankah semuanya sudah jelas? Tak, dengarkan aku dulu. Haris perlahan mendekat, tapi Lita malah memilih mundur. Semuanya sudah jelas, Mas. Aku sudah mendengar semuanya. Apalagi yang harus kamu jelaskan? Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Kenapa kamu bohongi aku? Lagi-lagi, air mata Lita jatuh. Entahlah, rasanya Lita merasakan kecewa yang sangat dalam. Tak, Haris tahu dia salah, tapi dia punya alasan kenapa dia melakukan ini. Haris ingin menjelaskan semuanya agar Lita bisa mengerti. Haris tahu seharusnya dia jujur dari awal kalau dia mencintai Lita lebih dari cinta seorang kakak dan adiknya. Dari dulu Haris sudah memiliki perasaan lebih kepada Lita, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakan semuanya. Lagi-lagi dia takut kalau Lita akan pergi menjauh darinya. Maka dari itu, Haris melakukan hal itu semua agar bisa bersatu dengan Lita. Aku kecewa dengan Mas Haris. Kenapa Mas Haris tidak jujur dari awal? Kenapa harus melakukan ini semua?
Setelah bicara seperti itu, Dita langsung pergi dari hadapan Haris. Melihat Dita yang sudah pergi, Haris pun tidak tinggal diam. Haris langsung menyusul Dita. Dia juga tidak mau terjadi sesuatu dengan istrinya itu. "Kamu mau kemana, Tak?" Haris berhasil menyusul Dita dan langsung menggenggam erat tangan perempuan itu. "Lepas, Mas. Aku butuh waktu untuk mengerti ini semua." Dita berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Haris, tapi sayang tenaganya kalah besar. "Dengan pergi begitu saja, Tak, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Terus aku harus apa, Mas?" Dita frustasi. Air matanya kembali menetes. "Kita pulang, Tak. Kita selesaikan semua ini secara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Kamu harus mendengarkan semua penjelasan aku." Haris berhadapan agar Dita mau pulang bersama dirinya. "Aku bisa pulang sendiri, Mas." Dita memalingkan wajahnya. Dirinya masih tidak terima dibohongi seperti itu, dan Dita masih merasakan kecewa. "Oke, Tak. Aku tahu kamu marah sama aku, dan aku pun tahu kalau aku salah. Tapi kamu itu istri aku, Tak. Mau bagaimanapun, kamu itu sekarang tanggung jawab aku. Aku tidak mau kalau terjadi sesuatu dengan kamu. Bukan hanya itu, Tak. Apa kamu mau papa dan mama mengkhawatirkan kamu? Sedangkan kamu sendiri tahu kalau mereka sangat menyayangi kamu." Rita diam. Kata-kata Haris begitu menusuk, membuat dia dilanda kebingungan. Setelah mendengar papa dan mamanya, Dita rasanya langsung lemah. Dita juga begitu menyayangi papa dan mamanya, walaupun mereka bukan orang tua kandung Dita. Namun, kasih mereka selama ini yang membuat Dita tidak akan pernah membuat mereka bersedih. "Kita pulang ya. Kita selesaikan masalah ini di rumah." Haris kembali membujuk Dita. "Ya, aku mau pulang sama kamu, Mas." Dita akhirnya menurut. Haris tersenyum. Dia tahu semarah apapun Dita, namun Dita itu anak yang penurut dan tidak pernah membangkang. Apalagi kalau sudah bicara papa dan mamanya, Dita pasti akan luluh. "Ya sudah, ayo. Aku bisa sendiri, Mas. Kamu duluan aja." Haris hanya menghela nafasnya. "Iya, Tak." Selama perjalanan menuju rumah, hanya ada keheningan di antara mereka. Haris dan Dita saling diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Hanya Haris yang terlihat beberapa kali melihat ke arah Dita, tapi sayangnya perempuan itu sama sekali tidak menanggapinya. Dita lebih memilih melihat keluar jendela dan sama sekali tidak memperdulikan adanya Haris. Haris pun hanya diam. Dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tahu kalau dia salah. Namun setidaknya Haris bersyukur karena Dita masih mau pulang bersama dirinya, masih mau menurut dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Tidak berselang lama, akhirnya mereka telah sampai. Setelah Haris memarkirkan mobilnya, Dita pun langsung turun dari mobil. Dita juga langsung masuk ke rumah tanpa menunggu Haris terlebih dahulu. Saat berpapasan dengan Papa, Adam, dan Mama Diana pun, Dita hanya tersenyum dan menjawab seperlunya pertanyaannya dari kedua orang tuanya. Setelah itu, Dita memilih untuk pergi ke kamar
lebih tepatnya untuk menenangkan diri. Tidak tinggal diam begitu saja, Haris pun langsung menyusul Lita ke kamar. Haris tentunya tidak ingin semua masalah ini berlarut-larut. Haris juga ingin menjadi pasangan suami istri seperti pada umumnya dengan Lita. Haris sekarang sudah berada di depan kamar dan langsung membuka pintu. Haris perlahan masuk dan langsung melihat Lita menangis di tepi tempat tidur. Rasa bersalah langsung ada di dalam dirinya Haris, apalagi saat melihat air mata dari Lita. Haris sungguh tidak tega dan menutupi kebodohan sendiri. "Kak," panggil Haris. Dia juga mulai mendekat. Lita tidak merespon apa-apa. Dia hanya menatap Haris sekilas, lalu setelah itu memalingkan wajahnya. "Aku minta maaf, Tak." Haris semakin mendekat. "Aku mau sendiri, Mas." "Tidak, Tak. Kita harus menyelesaikan semuanya agar tidak ada masalah lagi." "Tapi aku mau sendiri, Mas. Aku harap kamu mengerti." "Tak." "Apa, Mas? Sudah aku katakan, aku itu kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan itu semua dan membohongi aku?" Lita sekarang menatap Haris. "Aku minta maaf, Tak. Aku tahu aku salah dan kamu pasti marah dengan aku. Maaf, Tak, kalau aku mencintai kamu." "Kamu tidak pernah marah kalau kamu mencintai aku, Mas. Aku tuh kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan hal ini semua? Kamu bukan hanya membohongi aku, tapi kamu juga membohongi papa dan mama. Apa kamu tidak memikirkan perasaan mereka? Bagaimana saat itu, kalau aku tidak mau menggantikan Pak Mira? Apa kamu tidak berpikir bagaimana mandinya papa dan mama? Kamu tidak memikirkan perasaan mereka?" Suara Lita sedikit meninggi. "Tak, aku kecewa sama kamu, Mas. Kenapa kamu egois? Kamu tidak memikirkan perasaan aku. Kamu hanya memikirkan bagaimana kamu, Mas." Haris tidak bicara lagi. Dia malah menarik Lita ke dalam pelukannya. "Maafkan aku, Tak. Aku kecewa dengan kamu, Mas." Lita memberontak, tapi lagi-lagi tenaganya kalah besar. Akhirnya dia diam dan menangis dalam pelukan Haris. "Kalau kamu cinta aku, kenapa tidak jujur dari awal, Mas? Kenapa harus seperti ini? Kamu membuat aku bingung, Mas." Tersambung.